Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sudiarno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan biologi LPTK Universitas Jember. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran yang bertempat di SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto, dengan mata pelajaran biologi dengan materi perubahan lingkungan dan submateri limbah dan pengolahannya. Berikut video pembelajaran yang akan kami sampaikan. Mohon masukan dan saran demi kebaikan video tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto adalah salah satu SMA di Kabupaten Mojokerto yang terletak di Jalan Jaya Negara nomor 2, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. SMA Negeri 1 Puri sebagai sekolah adiwiyata telah berkomitmen, berkonsistensi dan berkonsekuensi dalam upaya mewujudkan sekolah hijau, ramah lingkungan, dan nyaman untuk belajar bagi peserta didik, guru, warga sekolah, dan lingkungan di sekitar SMA Negeri 1 Puri. SMA Negeri 1 Puri memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi SMA Negeri 1 Puri: beriman, bertakwa, berdisiplin, berprestasi, berbudaya santun, berwawasan adiwiyata dan pelayanan prima, serta berkreasi dengan semangat mentari dan memiliki daya saing tinggi di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik, terima kasih atas kesiapan dan kesanggupan kalian. Untuk selanjutnya, sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Wijaya sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, Bro. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keberanian kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, terima kasih Wijaya atas doa yang sudah dipimpin. Selanjutnya saya presensi kehadiran kalian pada hari ini. Adinda Hadir. Nadira Farah, Hadir. Siti Siva. Baik, terima kasih ya. Itu presensi. Selanjutnya untuk memulai pelajaran hari ini ya, tentunya hari ini kan sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari ya, saya ada jargon untuk meningkatkan semangat kalian ya. Tolong nanti ditirukan suara saya. Jika saya bilang lingkungan sehat, kalian jawab bersih dari sampah. Jelas ya? Jelas. Ya, 1, 2, 3. Lingkungan sehat, Bersih dari sampah. Tangan dulu. Nah, hari ini ya
kalian akan belajar tentang materi pengolahan sampah. Materi tentang apa? Pengolahan sampah. Tapi ini saya khususkan, saya batasi, yaitu khusus untuk sampah organik. Kalian nanti saya ajak untuk menciptakan ya, alat khusus untuk mengolah limbah organik ini, yang selanjutnya saya sebut dengan komposter. Apa alatnya namanya? Komposter. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, perlu kalian mengetahui tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui model project berbasis lingkungan PJBL, peserta didik dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah. Dalam hal ini kita khususkan pada sampah organik melalui diskusi dan nanti dengan diskusi. Kemudian yang kedua melalui model project based learning, ya, peserta didik dapat menciptakan alat komposter sederhana yang bermanfaat bagi kehidupan dengan benar. Jadi di tujuan yang kedua nanti ini kalian akan melakukan praktek, ya, membuat project alat pengolah limbah namanya komposter. Itu ya rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ini kalian akan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk dibagi minggu kemarin ya. Satu kelompok nanti berjumlah 4 sampai 5 siswa. Ya, nanti kelompok 7. Nah itu ya sudah diterima ya lembar kerjanya ya. Iya. Ini akan saya tampilkan video ya, video untuk kalian simak dan kalian pahami video tersebut. 5 hari sudah, gunungan sampah seperti ini ditemui di sejumlah titik di Yogyakarta. Ini merupakan imbas blokade jalan masuk tempat pemrosesan akhir TPA Regional Piungan sejak Sabtu lalu oleh warga sejumlah dusun yang terkena dampak di Desa Sitimulyo, Piungan, Bantul. Tumpukan ini makin tinggi dan mulai masuk ke badan jalan karena masih ada warga yang tetap membuang sampah. Seperti di kawasan Patuk, Kota Yogyakarta ini Rabu pagi. Warga mengaku tidak punya pilihan karena merasa kesulitan dengan kondisi ini. Semoga lebih baik aja, maksudnya di sana pun juga kalau bisa segera dibenahi, biar kasihan juga warga sekitar sana, biar kita juga nggak terlalu susah tuh untuk buang sampah, soalnya kan. Nah, ya itu tadi adalah video tentang permasalahan menumpuknya sampah. Kalian buat rumusan pertanyaan ya dari permasalahan sampah tersebut ya, rumusan pertanyaan ya, yang mengikuti kaidah 5W plus 1H. 5W. W yang pertama adalah what. W yang kedua adalah why. W yang ketiga adalah when. W yang keempat adalah when. W yang kelima adalah
siapa, dan satu halnya adalah kalian yang secara diskusi dengan kelompoknya, kalian buat rumusan pertanyaan. Misalnya apa penyebab timbunan sampah, sekaligus buat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jelas ya? Jelas. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk membuat pertanyaan itu. Ya, nanti setelah 5 menit baru nanti saya tunjuk satu kelompok untuk menjelaskan rumusan pertanyaannya. Jelas ya? Oke, nah silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan rumusan pertanyaan. Jadi kelompok ini, silakan saya ya kelompok 5 silakan diskusi ya. 5W plus 1H ditulis. Ya betul, 5W 1H itu ujungnya. Nah cukup, waktunya sudah habis ya. Nah sekarang saya ingin mengetahui bagaimana hasil diskusinya ya. Ini saya tunjuk kelompok 5 yang dimoderatori sama Wijaya sebagai ketua kelompoknya. Silakan Wijaya ya, membuat rumusan pertanyaan. Ya, boleh berdiri di sini di yang di atas. Oke, silakan. Untuk rumusan pertanyaan, Dijelaskan sedikit suaranya ya Wijaya. ya, untuk rumusan pertanyaan ada 6. Yang pertama, bagaimana proses membersihkan sampah. Yang kedua, kenapa sampah mengeluarkan bau tidak sedap. Yang ketiga, siapa yang membuang sampah. 4. Mengapa sampah sulit terurai. Yang kelima, di mana terjadinya penumpukan sampah tersebut. Dan yang keenam, kapan sampah plastik bisa terurai. Untuk hipotesisnya, yang pertama, bagaimana proses membersihkan sampah. Mungkin dengan bergotong royong. Sudah. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Yaitu solusinya adalah membuat alat olah limbah namanya komposter. Nah, di sini ya Bapak sudah membuat desain ya. Membuat desain alat komposter ya. Ini sebagai prototipe ya. Bisa kalian buka di LKPD-nya di situ di bawah ya. Itu ada 3 contoh desain komposter yang nantinya bisa kalian buat ya sebagai salah satu solusi untuk mengurangi dampak sampah organik. Yang di depan ini ada prototipe yang sudah Bapak buat, yang saya memanfaatkan tong cat bekas ya, yang berukuran 25 kg. Ini ya, komplit, ada tutupnya, ada tongnya. Kemudian ini ya, ada pipanya, ya, pipanya itu kan ya, pipa untuk aerasi, untuk sebagai sirkulasi udaranya. Kemudian nanti di dalam juga sama ya, ada pipa penghubungnya di dalam untuk aerasinya. Komposter ini bisa digunakan untuk mengolah limbah organik, bisa dari dedaunan ya, sampah sayuran atau lain sebagainya. Kemudian, nah ini kalian nanti bisa membuat desain komposter yang lain ya, dari desain di link YouTube ya, ada 2 di situ ya. Nanti bisa kalian browsing di link YouTube kalian ya, menentukan desain komposter apa yang kira-kira cocok ya untuk kalian buat ya. Nanti diskusi kelompok. Kalian buka LKPD-nya di lembar yang ketiga. Ya, di lembar yang ketiga. Ya. Diskusi kelompok ya. Nih.
menentukan desain komposter. Nanti kalian tulis ya, kalian tulis. Nah itu ya, desain komposter, tulis nanti desainnya apakah yang prototype ya, apakah sesuai dengan link YouTube yang pertama ataukah sesuai dengan link YouTube yang ketiga. Kemudian kalian tulis alatnya, kemudian bahannya, kemudian prosedur kerjanya ditulis ya. Oke, silakan kalian diskusi dulu ya dengan teman-temannya. Saya beri waktu 15 menit untuk diskusi menentukan desain. Siap ya nanti ya. Oke. Ya, apakah sesuai prototype ya? Nah itu ya. Dulu apakah ini 1 atau ini 2 ya. Selesai ya. Selanjutnya adalah perhatikan di LKPD lagi, menyusun jadwal pembuatan project ya, menyusun jadwal pembuatan project komposter seperti yang ada di tabel ya. Di tabel di LKPD kalian. Nah ini ya. Nah kalian diskusikan tahapannya. Misalnya pembelian bahan kapan, kemudian pemotongan pipa kapan ya, proses penyambungan pipa kapan ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian tentukan ya, kalian jadwalkan penyusunan proyek itu. Nah, menyusun jadwal ya. Saya beri waktu 10 menit lagi untuk diskusi menyusun jadwal. Oke, silakan ya. Silakan diskusi ya. Jadwalnya kapan ya? Jadwalnya kapan ya? Silakan diskusi jadwalnya kapan. Oke. Nomor 1 sudah. Nah ini Jaya sudah ditentukan jadwalnya. Sudah ya, oke ya. Tidak ada kesulitan ya. Nah, baik ya. Sangat baik sekali. Nah, waktu sudah habis untuk diskusi. Selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kalian. Yang pertama adalah presentasi tentang desain komposter yang disepakati. Ya, desain yang apakah prototype, apakah link YouTube 1, apakah link YouTube 2. Kemudian alat dan bahan apa yang dibutuhkan, kemudian langkah kerjanya bagaimana, dan nanti bagaimana jadwal pengerjaannya. Jelas ya? Oke, baik, silakan kelompok 2 presentasi dulu. Silakan kelompok 2 presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari awal pembelajaran tadi. Untuk yang pertama, prototipe kami akan membutuhkan alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Untuk alatnya, yang pertama kami menggunakan gergaji, yang kedua kami menggunakan solder, yang ketiga kami menggunakan kuas. Dan untuk bahannya yang pertama kami menggunakan pot, yang kedua kami menggunakan pipa dengan panjang 60 cm, yang ketiga kami menggunakan pipa T dengan diameter 2 cm atau 2 inci, yang keempat kami menggunakan pipa L dengan diameter 2 cm atau 2 inci, yang kelima kami menggunakan cat akrilik, yang keenam kami menggunakan daun, yang ketujuh kami menggunakan cairan E4.
Ya, untuk selanjutnya dengan desain kami yaitu menyesuaikan dengan poster kami sebelumnya yaitu hujan asam, dengan kami menambahkan hiasan nama kelompok, lalu penyebab dari hujan asam, lalu dampak dari hujan asam, dan terakhirnya adalah cara mengatasi hujan asam itu. Lalu untuk pengerjaannya kami kira-kira butuh waktu 5 hari. Dari pertama kita membeli bahan dan alat. Di hari kedua dan ketiga itu memotong pipa dan berbagi tong. Lalu di hari keempat dan 5 menghias tong. ya. Sekian dari desain kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Nah, terima kasih kelompok 7 sudah mempresentasikan diskusi ya terkait desain komposter, kemudian jadwal penyusunan pembuatan proyeknya itu ya. Bagaimana progres perkembangan proyek komposter kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai berapa persen? Sudah 90%, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, proyek ini ya, proyek pembuatan komposter untuk mengolah limbah ya sebagai salah satu solusi untuk mengurangi dampak sampah organik. Nah, baik ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah membawa alat komposternya? Sudah. Kelompok 1 membawa? Membawa. Kelompok 2? Kelompok 3? Bawa dong. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Saya ingin memastikan pekerjaan kalian ya, tuh tentang progres kalian. Nanti silakan ya, alat komposternya yang terbuat dari tongcat bekas kemarin ya, itu kalian rangkai ya di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah merangkai itu selesai semuanya ya, saya ingin tahu ya bagaimana aplikasinya dengan cara dipresentasikan di depan teman-teman, dan nanti ada tanggapan, pertanyaan dan sebagainya. Jelas ya? Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas. Baik ya. Silakan diambil komposternya ya. Kemudian dirangkai di kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu untuk merangkai komposter itu kurang lebih selama 25 menit ya. Saya kira cukup ya. Kurang waktu 25 menit. Ya, baik, kalau tidak silakan ya komposternya diambil dan dirangkai di kelompoknya. Silakan diambil. Ini kelompok 5 mana? Ya, ya, silakan. Ini berapa? Panjangnya berapa ini? Bisa berapa? 50 cm. Kemarin Bapak menggunakan alat ukur apa tidak? Apakah hanya dikira-kira menggunakan jari? Tidak ya? Nah, menggunakan proses pengukuran yang baik.
luarnya ini menggunakan desain apa? Nomor 1. Desainnya kayak seperti hutan, Pak. Seperti hutan. Kenapa kamu memilih hutan? Dampaknya yang diabrasi longsor. Jadi kita harus menggunakan Namanya Rebui. Ya. Nah, baik, bagus sekali. Gambarnya kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Bagaimana prosesnya? Sudah selesai? Nah, ini apa? Desain luarnya menggunakan desain apa? Pencemaran laut. Pencemaran laut. Kenapa kamu menggunakan pencemaran laut? Oh, yang simple gitu kan? Ya mungkin karena itu ya, melihat kondisi laut sekarang itu kan ya. Banyak pencemaran. Ada kesulitan merangkai alat ini? Tidak ada. Alhamdulillah enggak ada. Mudah ya? Ya. Oke. Terus ini biaya kemarin beli pipa, beli tong bagaimana? Urunan atau bagaimana? Pipanya ini pipa bekas, Pak. Oh, pipa bekas ya. Ada di rumah. Oh, pinter ya untuk menghemat ya. Oh. Tongnya bagaimana? Sekitar 15-20 ribu, Pak. Oh, beli ya? Ya. Oh, saya kira di rumah habis bangun, kemudian setelah ngecat terus tongnya daripada terbuang kemudian dimanfaatkan untuk komposter. Tidak? Tidak apa-apa. Jadi pipanya aja yang kebetulan ada sisa di rumah ya. Betul. Oke. Kemarin berapa hari menyusun jadwal ini? 7 hari di sini. 7 hari ya. Bagus. Kemudian kira-kira nanti diisi dengan apa? Daun-daunan kering, Pak. Daun-daunan kering. Dapat dari mana daunnya? Ya. Nyari, Pak. Ya, nyari di mana? Jalan. Di jalan. Oh, bisa kan sekolah kan bisa, di rumah juga bisa ya. Atau bisa juga sisa-sisa dapur di ya, Ya. di rumah tangga, di rumah kan bisa dipakai itu. Betul. Kemudian cairan apa yang kalian gunakan untuk menguraikan sampah organik nanti? EM4. Dapat dari mana? Beli, Pak. Oh, beli di mana? Di toko pertanian. Oke ya, memang masih belum bisa ya membuat starter itu kan ya. Kira-kira nanti diisi kan ya, berapa waktu lamanya untuk menguraikan itu? Ya, sebulan 2 bulan lah, Pak. Ya minimal 1 bulan ya. Sebenarnya lebih lama juga lebih baik, tapi karena agak lebih cepat karena ada EM4-nya bisa lebih cepat ya, minimal 1. Nah baik, silakan ditutup ya. Nanti siap untuk presentasi? Ya, siap. Bagus sekali, sip. Kelompok 3. Ya, jempol untuk kelompok 3. Siap, bagus ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Bagaimana? Sudah selesai ya pekerjaan merangkai komposernya? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok 3 sudah selesai ya? Sudah, Pak. Nah, baik, terima kasih atas kerjasama kalian semuanya. Dan selanjutnya yaitu setelah kalian yang merangkai, yang menciptakan alat komposter ini ya, merupakan salah satu solusi dalam penanganan limbah organik ya. Nah itu selanjutnya adalah menguji ya hasil proyek komposter kalian dengan presentasi yang di depan ya. Ini nanti saya tunjuk untuk mempresentasikan komposernya di depan. Siap ya? Siap. Baik, kalau siap, siapa ya yang maju ya? Kelompok 7 ya, silakan kelompok 7 ya untuk presentasi lebih awal. Ya. Yang lain tolong disimak ya, disimak presentasinya dan nanti saya minta untuk memberikan tanggapan dan juga memberikan pertanyaan ya, disiapkan pertanyaannya. Di sini yang di belakangnya. Yang lain disimak ya. Ya, Pak. Baik. Ya, ditentukan moderatornya siapa, berbicaranya siapa ya. Yang lain bagaimana, siap untuk menyimak ya? Siap. Jadi, jangan lupa siapkan pertanyaannya ya dan tanggapannya ya. Oke, siap.
Ya, silakan dimulai. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bakal mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat komposter sederhana. Jadi pertama kita kan sudah memotong pipanya. Kita sudah menyiapkan pipa yang sudah dilubangi dengan solder. Lalu kita juga sudah menyiapkan 2 sambungan L dan 1 sambungan T. Pertama-tama kita siapkan dulu lubang di tong yang kita miliki, lalu dimasukkan sebuah pipa. Lalu selanjutnya kita masukkan atau kita pasangkan kedua sambungan L ini ke pipa yang sudah terpasang. Seperti ini. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Pasangkan pipa yang sudah disolder di bagian dalam tong. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk sisa pipanya kita pasangkan yang menghadap ke atas. Kurang lebih nanti bentuknya bakal seperti ini, dan di dalamnya nanti akan diisi cacahan dari sampah organik dan dicampur cairan EM4 untuk rapat. Sehingga tidak ada udara atau air pun yang masuk ke dalam. Siap? Sekian presentasi dari kami. Tanggapan atau saran? Saya Fermendanti dari absen 14 izin bertanya, apakah sampah yang akan jadi kompos harus diolah dulu sebelum dimasukkan ke dalam tong? Oke, saya izin menjawab. Jadi sebelumnya sampah itu lebih disarankan untuk dipotong-potong terlebih dahulu. Itu bertujuan untuk mempercepat penguraiannya. Jadi lebih cepat menjadi pupuk kompos itu. Dan usahakan potongnya daunnya yang kecil-kecil sekali ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, selanjutnya yaitu tahapan refleksi, ya, mengevaluasi, ya, melalui refleksi. Nah, kalian buka lembar kerja LKPD-nya di lembar yang terakhir. Silakan kalian tulis refleksi dari kegiatan pembuatan proyek komposternya. Apa kesulitan-kesulitan yang kalian temui, ya. Dan praktek baiknya apa yang bisa kalian tulis di refleksi tersebut, ya. Ditulis ya. Nah, di refleksinya di lembar yang paling terakhir. Lembar yang paling terakhir refleksinya ditulis, ya. Baik, kalau sudah selesai, ya, tolong LKPD-nya dikumpulkan, ya. Dikumpulkan, ya, nanti saya nilai seluruh kegiatan proyek kalian, ya. Dinilai, ya. Nanti ini dikumpulkan dulu, ya. Baik, itulah kegiatan belajar, ya,
di 2 pertemuan kita tentang materi pengolahan limbah dengan membuat alat komposter sederhana dari tong cat bekas. Tentunya ada sesuatu yang baik yang bisa kalian manfaatkan di situ, ya. Selanjutnya kesimpulannya, ya. Ya, Wijaya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa ya? Ya. Oh, ya, siapa yang bisa menyimpulkan ya tuh dari kegiatan pembelajaran ini? Silakan ya, Adinda. Ya, Adinda silakan. Dari kegiatan pembelajaran ini kita dapat menangani timbunan sampah organik, yaitu dengan membuat komposter sederhana dengan memanfaatkan tong bekas. Baik, tepat, betul sekali. Itulah kesimpulan pembelajaran kita tentang materi pengolahan limbah. Baik ya, kemudian ya selanjutnya kalian tulis refleksi pembelajaran kita selama 2 pertemuan kemarin. Ya, kalian tulis di lembar refleksi yang sudah ada. Ya, kalian tulis apa yang sudah kalian kuasai, apa yang belum kalian kuasai, dan bagaimana perasaan kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian ya. Adinda, nah ditulis refleksinya ya. Selanjutnya kita adakan kuis ya, atau evaluasi untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian tentang limbah dan olahan limbah. Ini saya bagikan, lembarnya dijawab langsung di lembar itu ya. Dijawab langsung di lembar itu. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan kuis atau evaluasinya. Ya, ditulis di situ, ditulis. Kurang lebih sekitar 10 menit ya, saya beri waktu untuk menyelesaikan kuis itu. Samping saya bisa ya, cukup selesai ya. Tolong dikumpulkan dari sebelah mana, dikumpulkan ke samping supaya saya bisa mengambilnya. Nah, itu. Nah, kegiatan belajar hari ini tentunya banyak manfaat yang sudah kita peroleh dari kegiatan belajar hari ini. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta ketua kelas ya Wijaya untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan. Siap enggak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, itulah ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam